Itu. Nah, fenomena jasmani ini adalah sebenarnya fenomena yang wajar dan alami terjadi. Khususnya 10 macam fenomena ini. Ya, sebenarnya bukan hanya 10 hal ini saja, ada banyak sekali fenomena jasmani yang pasti terjadi di dalam fisik kita. Hanya saja secara teks Dhamma, ya, 10 fenomena batin ini, fenomena jasmani ini merupakan bagian fenomena fisik yang perlu kita pahami sebagai fenomena yang secara natural pasti akan dialami oleh tubuh, ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada malam hari ini? Saya akan membagikan screen share ini. Ya, baik. Jadi dikatakan secara Dhamma, ya, terdapat 10 fenomena tubuh yang pasti dialami oleh jasmani. Khususnya ini adalah dialami oleh makhluk hidup, ya, siapapun mereka. Ya, baik itu manusia, ya, ataupun binatang. Ya, jadi mereka bisa mengalami yang namanya fenomena dingin, panas, dan lain sebagainya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, fenomena tubuh ini adalah sesuatu yang seperti tadi saya katakan, sesuatu yang wajar, yang pasti dialami oleh setiap makhluk hidup. Ya, kenapa? Karena ini adalah sebuah konsekuensi yang paling mendasar, ya, ketika makhluk itu muncul atau lahir, ya, mereka akan dikatakan pasti akan mengalami fenomena ini. Ya, jadi sebuah fenomena yang karena wajar terjadi sebenarnya bukan sesuatu yang patut untuk dikhawatirkan, tetapi patut untuk kita pahami dan kita mengerti sebenarnya. Hanya saja bagi mereka yang tidak memahami dengan jelas, ya, fenomena jasmani ini sebagai sesuatu yang alami, yang natural, yang pasti akan dialami oleh setiap makhluk, ya, mereka akan timbul kegelisahan, kekhawatiran, bisa juga timbul berbagai macam hal, termasuk juga keserakahan, ya, keinginan yang berhubungan dengan konsep kama canda, kemudian juga bisa muncul ketidaksenangan terhadap fenomena tubuh ini. Makanya ketika seseorang bisa melihat dengan jelas dan juga bisa memahami 10 fenomena tubuh ini, maka ya mereka akan sebenarnya secara langsung juga bisa mengatasi yang namanya pancaniwarana atau 5 rintangan batin. Ya, seperti itu. Sehingga sangat penting sekali ya aspek pemahaman atau pengertian terhadap jasmani ini digunakan sebagai pengalaman langsung atau pengetahuan langsung untuk mengatasi kondisi batin kita, ya. Jadi kondisi batin itu sangat banyak sekali, ya, bisa terjadi yang dipicu karena adanya faktor-faktor dari fenomena batin ini, ya. Mungkin kalau di antara saudara-saudari masih belum memahami terkait dengan apa yang dimaksud dengan fenomena, fenomena itu adalah sebuah kondisi pengalaman indria, ya. Jadi indria mata, indria hidung, indria lidah, indria telinga, kemudian indria sentuhan atau kulit, ya, termasuk juga batiniah kita, ya, indria batin ini ketika kontak dengan objek tertentu, ya, dan mengalami sebuah respon, itu yang dinamakan sebagai fenomena, ya. Nah, demikian juga tubuh kita, jasmani tubuh ini adalah aspek-aspek yang selalu berhubungan dengan indria, dari mata, telinga, hidung, lidah, ya, bahkan kulit kita ini bagian dari jasmani, ya. Tetapi nanti dari aspek jasmani ya bisa menimbulkan kontak, ya, terhadap perasaan kita dan lain sebagainya. Ini juga harus kita pahami sebagai sebuah fenomena, ya. Nah, saya katakan kenapa 10 hal ini penting, ya, karena ini
ada di dalam sutta yang bisa kita temukan, salah satunya di dalam Mahaparinibbana Sutta juga, bahwa 10 fenomena ini ya patut kita lihat sebagai sebuah fenomena yang natural, yang sangat wajar sekali ya dialami oleh jasmani kita. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah sita ya, atau dingin ya. Sita ya, atau fenomena dingin ini juga selalu kita rasakan ya, bahkan sebenarnya beberapa momen tertentu kita bisa mengalami fenomena dingin ini ya. Jadi saat tubuh kita ya tidak dalam kondisi panas, yaitu dikatakan sebagai fenomena dingin. Tetapi fenomena dingin ini memang bisa terjadi karena beberapa faktor, yaitu karena dominannya ya unsur api di dalam tubuh kita. Ya, jadi unsur api itu bukan hanya selalu panas, ya, tetapi termasuk dingin pun juga itu merupakan faktor penyebab dari unsur api juga. Ya. Nah, ketika unsur api ini rendah, maka dikatakan itu terjadi sebuah fenomena dingin. Ya, dan bisa juga karena cuaca dan juga faktor alami tubuh. Jadi tubuh kita ini sebenarnya punya respon alami terhadap kondisi-kondisi di luar diri atau kondisi-kondisi di luar jasmani kita. Contoh kalau tubuh kita merasa dingin ya, biasanya ada kondisi selanjutnya yang akan mengikuti. Ya, bisa saja berupa getaran, bisa saja juga berupa sesuatu yang sifatnya kaku ya. Nah, itu juga faktor alami di dalam tubuh karena faktor dari fenomena dingin ini. Makanya kalau misalkan tubuh kita ini karena cuaca tertentu ya di musim dingin, saat suhu udara rendah ya, kita merasa tubuh kita mengalami kondisi kaku ya, bergetar, kemudian juga ada sensasi dingin yang kita rasakan, itu sebenarnya adalah sangat alami dan natural sekali. Nah, solusinya bagaimana? Ya kalau kita mengalami fenomena dingin ini karena cuaca, kita bisa menggunakan tambahan pakaian atau kain sebagai penghangat. Bisa juga kita mengkonsumsi ya minuman atau makanan yang sifatnya itu menghangatkan tubuh. Ya, jadi ini adalah kondisi-kondisi ketika kita muncul fenomena dingin di dalam tubuh kita. Nah, kadang ada pertanyaan, bagaimana sila ketika saat meditasi terjadi fenomena dingin ini ya secara dominan? Contoh misalkan seseorang mengikuti sebuah retreat meditasi, dan biasanya tempat-tempat retreat meditasi ini memang sebagian besar ya memilih area-area atau wilayah atau lokasi yang lebih cuacanya itu rendah, ya suhunya itu rendah, artinya tempat-tempat yang memang dingin. Sehingga sangat wajar sekali kalau di tempat-tempat yang dingin seperti itu, tubuh kita pun juga mengikuti kondisi itu. Fenomena normal dalam tubuh kita, sebenarnya saat ini kita pun, jasmani kita akan membiasakan diri untuk nantinya memberikan sebuah respon panas tubuh yang alami. Hanya kadang seseorang merasa sangat khawatir sekali ketika fenomena dingin ini terjadi. Khawatir nanti tidak tahan dingin, khawatir nanti munculnya berbagai macam kondisi yang lain, ya bergetar dan lain sebagainya. Ini sebagai dampak atau akibat karena kita tidak memahami yang terjadi di dalam tubuh kita secara alami. Ya, sehingga karena kekhawatiran-kekhawatiran itu, ya banyak sekali orang-orang yang sangat overprotective sekali. Bahkan ketika di tempat dingin mereka tidak berani mandi dan lain sebagainya. Ya, dan ini sebenarnya kalau kita mau pahami adalah fenomena yang sangat natural sekali, bukan sesuatu yang sangat perlu kita khawatirkan, tetapi kita perlu waspada juga dengan fenomena dingin jasmani ini. Ya, kalau kita memang tipe orang yang tidak tahan dingin, ya kita bisa prepare terhadap sesuatu yang bagaimana untuk mencegah ya timbulnya kekhawatiran karena faktor dingin ini. Tetapi kalau kita ini adalah orang yang tahan dengan kondisi dingin, ya tidak perlu merasa khawatir, tetapi bukan berarti kita
tidak istilahnya itu tidak prepare ya terhadap sesuatu yang memang terjadi di dalam fenomena tubuh kita. Hanya saja kita perlu pahami ini sebagai fenomena yang alami, ya. Nah, kemudian fenomena yang kedua disebut sebagai unha, ya, atau panas, ya, unha atau unha. Ya, ini lawan dari fenomena dingin, ya, lawan dari fenomena dingin. Ya, kadang orang berpikir bahwa fenomena dingin ya sebuah kewajaran, tapi kalau fenomena panas adalah sesuatu yang tidak wajar. Makanya begitu ada sensasi panas sedikit ya banyak orang yang tidak merasa nyaman ya dengan fenomena panas ini. Contohnya kalau orang sudah terbiasa dengan lingkungan ber-AC, lingkungan dingin, begitu nanti masuk ya ke daerah yang panas, oh mereka menderita sekali ya. Dan panas ini biasanya diikuti dengan suhu tubuh yang juga dominan panas ya. Ada juga karena faktor cuaca ya. Tetapi ada juga karena faktor unsur tubuh yang sedang dominan. Contohnya ketika kita mengalami sakit pun juga saat kondisi demam ya, kita juga bisa lebih dominan tubuh kita ini panas. Ya, apalagi kalau masa-masa saat ini ya begitu tubuh kita ini demam, kita sudah langsung punya pikiran yang berlebihan. Wah, ini jangan-jangan terkena corona dan lain sebagainya. Ya, tetapi setiap orang ini memang punya karakteristik unsur panas yang berbeda-beda, tetapi ada standar panas yang dimiliki oleh makhluk hidup. Biasanya tidak lebih dari 37 derajat Celcius itu yang sifatnya normal. Tetapi kalau sudah di atas 38 ya bahkan sampai 40 ya derajat Celcius itu artinya fenomena panas tubuh kita sedang mengalami dominan fenomena panas. Ya makanya kalau ada sesuatu yang dominan di dalam unsur tubuh kita itu akan terjadi yang dinamakan sakit ya. Nah, ini bisa terjadi ketika tubuh kita ini demam atau mengkonsumsi makanan-makanan yang cenderung ya memicu panas tubuh. Ya, bisa juga karena kita kurang ya unsur air, maka terjadi fenomena panas ya. Nah, jadi keseimbangan tubuh ini bisa kita lihat ya dari dominannya unsur apa yang ada di dalam atau yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya, contohnya kalau kita itu mengalami dingin atau panas ya, berarti ada sesuatu yang tidak seimbang di dalam tubuh kita. Nah, solusinya ya kita perlu menyeimbangkan dengan cara menambahkan ya unsur tubuh kita dari aspek ya ahara makanan atau ya bisa menambahkan kalau misalkan tadi terjadi fenomena dingin kita bisa menambahkan tambahan kain atau pakaian untuk menghangatkan. Nah, kalau terjadi fenomena panas ini ya kita bisa mengurangi pakaian kita ya, tapi bukan berarti ya kita sifatnya menderita sekali dengan kondisi atau cuaca panas ini, tapi itu adalah sebuah fenomena yang wajar dialami oleh tubuh ya, sehingga begitu orang sudah terbiasa mungkin dengan cuaca yang dingin atau suhu yang dingin, begitu nanti mengalami perubahan terhadap suhu atau cuaca itu ya kita bisa menerima. Tapi kalau orang tidak bisa memahami kondisi atau fenomena tubuh ini, ya mereka memungkinkan bisa sangat khawatir, gelisah ketika masuk di area atau lokasi atau wilayah yang sekiranya suhunya ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan suhu-suhu di mana mereka biasanya tinggal. Makanya perlu AC dan lain sebagainya. Memang tidak mudah ya adaptasi dengan lingkungan yang mungkin membuat perubahan di dalam aspek jasmani kita. Tetapi kalau kita bisa memahami ini sebagai fenomena yang alami ya kita bisa tahan ya, bisa tahan. Ya kalau 1 jam 2 jam oke. Tapi kalau sampai berhari-hari ya kita mungkin memerlukan sesuatu pendingin ya oke, kita bisa menggunakan kipas angin atau ya mengurangi pakaian-pakaian yang tebal seperti itu ya. Nah, yang penting bisa membuat diri kita menjadi tidak gelisah dengan hal ini ya, seperti itu.
Nah, kemudian ada fenomena ketiga yang disebut sebagai jigaca, ya, jigaca, atau diartikan sebagai fenomena lapar, ya, fenomena lapar. Nah, fenomena lapar ini apa? Ya, kita harus memahami. Ya, dari rasa lapar ini kadang orang juga bisa muncul yang namanya kegelisahan, kekhawatiran, ya. Kegelisahan dan kekhawatiran. Kenapa saya katakan sebagai fenomena alami juga, ya. Lapar ini dapat terjadi pada tubuh setiap saat, ya. Tidak peduli seberapa banyak kita makan, ya maka rasa lapar itu masih bisa terjadi. Ya kalau tidak percaya, contohnya kita hari ini makan sekenyangnya, ya makan sepuasnya. Tapi besok pasti kita juga akan merasa lapar lagi. Ya, ada orang berpikir bahwa kalau orang sudah kenyang, ya, sudah kenyang, maka tidak akan muncul rasa lapar. Ya, tidak. Justru karena kita merasa kenyang saat ini, ya, besok juga pasti akan merasakan fenomena lapar lagi. Ya. Nah, jadi dikatakan lapar ini memang sebuah fenomena alami juga. Ya, tapi kalau seseorang itu tidak waspada dengan perasaan laparnya, ya mereka bisa menganggap bahwa ini sebagai fenomena yang tidak wajar seperti itu. Ya, jadi lapar itu selalu harus dipenuhi dengan sesuatu yang dinamakan makanan. Ya, jadi begitu rasa lapar ini muncul, orang yang tidak terbiasa tahan dengan rasa lapar, ya mereka harus memuaskannya dengan makan, ya seperti itu. Ya padahal kalau kita mau memahami yang dinamakan dengan fenomena lapar ini sebagai kewajaran, ya tidak selalu, ya makan itu sebagai faktor pemuas dari rasa lapar ini. Ya, ada orang yang sebenarnya dikatakan tidak lapar, ya, tetapi mengalami fenomena lapar. Ya, bagaimana itu ceritanya? Tidak lapar, tidak butuh makanan maksudnya, ya, tapi mengalami fenomena lapar. Ya, jadi fenomena lapar ini kalau saya pernah membaca, ya, dalam sebuah lansir, ya, lansir berita, ya, di Times India, ya. Jadi orang itu sebenarnya bisa muncul rasa lapar, ya, ada penyebabnya. Ada 10 jenis rasa lapar, ya. Ada orang yang memang secara normalnya ketika makanan kita ini sudah dicerna dengan baik, ya, oleh perut, ya, sampai habis, ya, sampai melewati lambung, ya. Kemudian sudah tidak lagi dicerna oleh usus, ya, tidak ada yang dicerna oleh usus lagi, maka itu dikatakan juga sebagai fenomena lapar, ya. Nah, kalau ini adalah fenomena alami, ya. Kadang tubuh kita ketika sudah diberi kode, ya, suara oleh perut, ya, kerucuk-kerucuk begitu, kita sudah langsung gelisah. Wah, perut saya sedang lapar. Wah, saya kalau lapar begini tidak tenang dan lain sebagainya. Ya, ada beberapa orang yang merasa begitu. Sehingga mereka begitu ada kode seperti itu di dalam perut mereka, ya, mereka langsung secara alami, oh saya harus makan, ya. Bahkan tidak peduli waktu. Ya, begitu mereka itu sudah ada kode di dalam perutnya itu bersuara, ya, perutnya bersuara, mau jam 3 sore, mau jam 5 sore, mau jam 10 malam, ya, mereka menganggap jam-jam seperti itu, ya, kode-kode seperti itu dikatakan sebagai kode untuk makan, ya. Padahal tidak selalu, ya, padahal tidak selalu kode seperti itu menunjukkan, ya, atau sebagai konsekuensinya kita harus makan, tidak selalu, ya. Tetapi memang karena lapar ini, ya, manifestasinya banyak sekali, ya. Bisa karena lapar karena melihat makanan, ya. Jadi bisa saja kontak, ya, kontak mata ini kita menjadi menyebabkan fenomena lapar, ya. Jadi begitu mata kita itu kontak dengan gambar makanan atau, ya, objek makanan, ya, kita bisa muncul rasa lapar, ya. Atau bisa juga karena hidung. Jadi kita sudah terbiasa mencium aroma makanan yang lezat, ya, makanan yang enak yang kita sukai. Nah, begitu kita mencium aroma makanan itu, ya, kita langsung saja tertarik untuk makan.
ya. Jadi muncul rasa lapar di dalam diri kita. Ya, makanya kalau para perumah tangga itu kalau keluar malam-malam, ya wah, ada aroma-aroma misalkan sate, aroma rumah makan yang sedang masak sesuatu, ya. Biasanya timbul rasa respon dalam tubuhnya itu langsung bunyi juga, ya. Tetapi itu sebenarnya lapar karena aroma, dikatakan begitu. Nah, kalau lapar tadi secara fenomena perut, ya, karena usus sudah habis mencerna makanan, yaitu adalah fenomena lapar yang alami, yang umumnya dirasakan manusia pada umumnya. Tetapi ada orang yang muncul rasa lapar karena melihat, ada muncul rasa lapar karena mencium, ya, atau muncul rasa lapar karena mendengar, ya. Bagaimana bisa muncul rasa lapar karena mendengar? Ya, mendengarkan cerita dari orang-orang di sekitarnya yang menceritakan bahwa, oh, makanan ini loh enak sekali, makanan ini ketika dimasak seperti ini, kemudian dikasih bumbu seperti ini, wah, ini enak sekali. Nah, kemudian bisa muncul rasa lapar juga, ya. Jadi ini pun juga fenomena yang bisa muncul menjadi sebabnya, ya, datangnya rasa lapar, ya. Kemudian selain mata, penciuman, kemudian telinga, bisa juga karena sentuhan, ya. Contoh, kita itu sebenarnya sebelumnya tidak muncul rasa lapar, tapi begitu kita menyentuh makanan tertentu, ya, timbul rasa lapar di situ, ya. Mau menyentuh apapun yang ada di dekat kita ketika kita di ruang makan, sedang ada banyak menu masakan yang sedang disajikan untuk kita, awalnya kita tidak ada rasa lapar, tapi begitu menyentuh, nah itu bisa juga timbul rasa lapar, ya. Ataupun saat merasakan sesuatu, ya. Begitu lidah ini awalnya mungkin kita tidak lapar, ya, tapi begitu lidah merasakan sesuatu yang enak, ya, timbul rasa lapar, itu juga bisa memungkinkan, ya. Nah, indria batin kita juga bisa menyebabkan rasa lapar muncul, ya. Jadi contohnya ketika kita memikirkan makanan yang untuk jasmani kita, ya, makanan yang kita sukai, ya, bisa saja itu juga bisa muncul rasa lapar. Maka kontak indria kita ini terhadap 6 indria ini, ya, bisa menyebabkan timbulnya fenomena lapar ini. Ya, jadi jigaca, ya, dikatakan itu juga sebuah penyakit yang harus kita atasi seumur hidup kita, ya. Penyakitnya manusia, tetapi itu adalah sesuatu yang alami, adalah lapar, ya. Nah, kalau seseorang tidak melihat ini sebagai fenomena yang wajar, ya, yang pasti dialami oleh jasmani kita, ya, maka kita akan diombang-ambingkan oleh perasaan lapar ini. Ya, akan dikuasai oleh perasaan lapar ini. Ya, kalau tidak waspada, kita akan timbul keserakahan juga, ya, terhadap makanan. Akan timbul kama canda, ya, terhadap makanan. Akan timbul juga, bisa juga kebencian terhadap fenomena itu. Wah, saya sebenarnya tidak mau makan, tapi karena ada aroma ini, saya timbul rasa tidak senang. Ini penggoda diri saya dan lain sebagainya. Ya, itu pun juga bisa muncul seperti itu. Ada orang yang begitu kontak dengan kondisi-kondisi tertentu, ketika muncul rasa lapar ini, wah, gelisah sekali. Ya, batinnya menjadi gelisah, menjadi tidak nyaman. Ya, kalau tidak ada makanan itu, saya tidak mau makan. Wah, harusnya ada makanan itu sehingga saya bisa makan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini adalah fenomena lapar, ya, yang disebut sebagai jigaca. Dan ini harus kita alami seumur hidup. Kalau orang sudah tidak lapar, ya berarti sudah tidak mau makan lagi, ya. Kalau tidak mau makan lagi, ya siap-siap, ya, siap-siap menghadapi kematian. Seperti itu. Tapi ya ahara ini, ya, makanan ini sebagai penopang fisik saja. Kalau kita sifatnya makanan sebagai penopang fisik yang kita gunakan sebagai bagian untuk penopang jasmani saja, kita tidak akan berlebihan dalam hal mengkonsumsi makanan. Sejauh jasmani kita ini cukup dalam hal makan, ya, maka kita perlu waspada juga, karena berbagai macam aspek penyakit pun juga bisa muncul karena adanya makanan ini, dari rasa lapar ini, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah pipasa, ya.
haus ya, setelah lapar ada fenomena haus. Fenomena haus ini memang bisa muncul karena 3 faktor, yaitu karena memang kita sedang mengalami rendahnya unsur cairan di dalam tubuh. Ya, maka bisa muncul fenomena haus ya. Dehidrasi juga bisa muncul fenomena haus ya. Nah, ada juga karena kita mengidap penyakit-penyakit tertentu. Contohnya, kalau seseorang di dalam tubuhnya itu ada dominan gula ya atau diabetes ya, biasanya orang tersebut ya lebih dominan haus ya. Jadi mudah sekali haus ya. Ada juga karena cuaca, misalkan cuaca panas, ya kita pun juga bisa terdorong oleh rasa haus ini bisa muncul ya. Tapi ini adalah fenomena alami juga. Ya bukan berarti juga ketika kita haus, ya kita langsung minum dalam porsi yang banyak. Sebenarnya kita minum sesuai juga dengan kebutuhan tubuh kita. Ya tidak selalu dengan harus minum porsi yang banyak, tapi seseorang ketika tidak menyadari rasa haus itu, ya dia akan melampiaskannya dengan keserakahan. Jadi minumnya itu sangat banyak sekali untuk menghilangkan rasa hausnya. Padahal dahaga yang disebut rasa haus itu tidak selalu juga ya selalu diluapkan dengan minum dengan porsi yang cukup banyak. Sedikit pun itu sudah cukup kalau memang mereka mengetahui apa yang dimaksud dengan fenomena haus ini. Tapi tubuh kita memang masing-masing punya standar porsi tubuh terhadap cairan tertentu. Bahkan orang dikatakan setiap manusia ini membutuhkan ya hampir 70% ya, 70 sampai 75% di dalam tubuhnya itu membutuhkan cairan. Kalau seseorang ini kekurangan cairan ya bisa terjadi dehidrasi. Kalau dehidrasi ya oksigen ya cairan tubuh kita ini tidak bisa mengalir ke otak. Ya bisa juga menyebabkan kematian kalau kita tidak waspada. Tapi tidak usah terlalu mengkhawatirkan. Misalkan kita nanti kalau kurang air 1 hari saja akan mengalami fenomena kematian, tidak. Ya, ada dikatakan bahwa ketika kita itu bisa bertahan ya hidup ya tanpa cairan itu selama 7 hari. Ya kalau Bodhisatta itu bahkan Sang Buddha itu ya Petapa Gotama waktu menyiksa diri selama 6 tahun ya beliau bertekad bahkan kalau tidak ada cairan yang menetes di dalam tubuh saya maka saya tidak akan minum. Makanya ada satu tekad beliau itu yang sangat ekstrim ya. Beliau hanya makan dan minum makan dari buah-buahan yang jatuh di atas tubuhnya dan minum hanya dari air yang jatuh di dalam di atas tubuhnya. Ya itu hanya 1 tetes air saja. Nah, ini adalah praktik yang cukup ekstrim. Karena sebenarnya cairan tubuh kita ini mengalir setiap saat dari atas ke bawah. Ya, dan itu memang digunakan sebagai proses metabolisme tubuh secara alami. Ya, kalau kita kekurangan cairan, kita akan mengalami fenomena jasmani yang tidak seimbang, jasmani menjadi lemas, ya, jasmani menjadi tidak sewajarnya, ya. Tetapi kalau kita berlebihan pun, ini juga kurang bagus untuk tubuh kita. Nah, kalau kita haus, ya kita bisa minum secukupnya, sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Sejauh tidak membuat tubuh kita ini menjadi menderita. Tapi haus itu bisa kita tahan. Kalau kita masih tidak bisa menemukan cairan atau air ya di luar diri kita saat kita kehausan, kita bisa menelan ludah. Ya. Tapi kalau rasa haus ini sudah tidak bisa tertahan dan kita harus minum, ya minum. Tapi dengan porsi yang cukup untuk tubuh kita, untuk jasmani kita. Jangan sampai kurang ataupun lebih, seperti itu. Nah, fenomena haus ini adalah sesuatu yang wajar. Kalau seseorang tidak tahan haus, ya mereka pun juga bisa timbul rasa gelisah dan kekhawatiran. Ya. Dan juga bisa timbul kebencian. Bisa timbul juga yang namanya tinamida, kemalasan dan kelambanan. Ya karena tubuh menjadi lemas ya, dia menjadi tidak ada semangat, tidak ada sesuatu yang menopang cairan tubuh ya, maka bisa ada juga rintangan-rintangan batin yang muncul di dalam dirinya. Maka porsi untuk haus ini harus kita pahami ya, porsi cairan tubuh kita ini setiap orang punya
masing-masing berbeda. Ya, jadi kalaupun haus itu masih ditahan, masih bisa kita tahan, kita tahan. Tapi kalau kita memang perlu minum, minum silahkan. Ya, tidak perlu khawatir dengan fenomena haus. Jadi ada orang yang sangat khawatir sekali, bahkan mereka itu kemana-mana harus bawa air ya. Kalau tidak ada air, mereka menderita sekali. Ya, meditasi 1 hari itu bahkan harus bawa botol kemana-mana ya untuk mengatasi rasa haus ini. Ya, kita tidak boleh waspada sih dengan rasa haus, tetapi kita tidak perlu terlalu khawatir. Kalau waktunya minum ya silahkan minum ya. Tidak sampai kalau kita 1 hari tidak minum saja tidak akan membuat kita ini mati ya, tetapi minimal 1 hari itu memang kita perlu minum ya cairan itu. Tetapi kalau sampai 7 hari tidak minum ya tubuh kita akan mengalami fenomena perubahan ya. Kalau seseorang tidak tahan ya bisa sampai dehidrasi dan ya kematian bisa terjadi juga ya. Maka kita boleh waspada tetapi tidak perlu terlalu khawatir terhadap fenomena haus ini ya. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan fenomena yang kelima yaitu ucara ya. Ada fenomena buang air besar ya. Ada orang yang berlebihan ya, terus-menerus buang air besar, ya ini pun juga bisa dikatakan sebagai penyakit ya, diare ya. Ada yang tidak bisa menahan ini. Nah, ini juga karena faktor makanan tadi. Kalau seseorang tidak bisa buang air besar pun juga akan menjadi penyakit. Ya, bisa juga dikatakan sembelit, ya, ususnya tidak bisa bekerja secara normal karena kekurangan cairan, kekurangan unsur panas, kekurangan unsur-unsur penggerak ya udara di dalam tubuh. Ini pun juga menyebabkan ya buang air besar menjadi susah juga. Ya, unsur padat jika tidak ada pun juga tidak bisa buang air besar. Nah, kalau seseorang tidak memahami ini, ya, bahwa fenomena buang air besar ini merupakan fenomena alami juga, ya, mereka menderita sekali saat terus-menerus buang air besar ataupun tidak bisa buang air besar, ya. Tetapi kalau kita tahu sebab akibat, ya, kenapa kita ini bisa terjadi fenomena yang dinamakan diare, terjadi fenomena yang dinamakan sembelit. Ini semuanya ada sebab-sebabnya. Ya, kita kalau tidak mau istilahnya terjadi diare, kita harus mengurangi makanan-makanan yang seperti apa. Kalau kita tidak mau sembelit, berarti kita harus mengubah pola makan kita, pola hidup kita dengan cara yang seperti apa. Nah, kalau kita susah buang air besar ya, kita kurang gerakan biasanya. Atau ada juga ketika seseorang mengalami sebuah kondisi di mana kita itu pergerakan usus kita ini tidak bagus ya, itu pun juga bisa mengalami fenomena susah buang air besar. Tapi buang air besar ini merupakan fenomena yang alami. Ya, kalau dalam kondisi stres ya, seseorang bisa saja juga sulit sekali buang air besar. Ya, tapi kalau orang-orang tertentu justru sebaliknya, saat stres dia malah bisa diare terus juga. Nah, kita mengalami fenomena ini sebenarnya adalah fenomena yang alami. Selama tubuh ini masih diberi asupan makanan, maka sifat alami tubuh ya akan mengeluarkan ya kotoran secara internal dalam bentuk padat maupun dalam bentuk cair, ya seperti itu. Nah, jadi ketika perut ya merasa sakit ya saat meditasi ya tidak apa-apa kalau itu sebagai kondisi fenomena alami untuk buang air besar, silahkan buang air besar. Ya, orang kadang merasa terganggu sekali ya menyatakan diri bahwa saya tidak bisa meditasi atas silani karena saya diare terus, saya tidak bisa meditasi atas silani karena perut saya sakit, sembelit dan lain sebagainya. Ya, Sang Buddha bahkan menganjurkan ya, selagi ya batin kita ini atau fisik kita ini tidak terlelap ya, maka itu pun juga menjadi fenomena perenungan terhadap fenomena jasmani ini. Ya, saat kita mengalami sensasi sakit di dalam perut, itu pun juga merupakan perenungan terhadap potaba, ya indria kita. Sedang ada indria jasmani internal yang mengalami fenomena batin jasmaniah secara alami juga.
Ya, jadi misalkan ada rasa sakit ya, sensasi sakit di dalam perut kita yang nantinya merasa ingin buang air besar ya, ya tidak masalah. Ya, sadari itu dan kita ya lakukan sesuai dengan kebutuhan kita, jasmani kita ini. Ya, tidak perlu merasa khawatir juga. Saat memang tubuh jasmani sedang dominan ingin buang air besar ya, itu karena kebutuhan dari jasmani kita. Saat tubuh kita tidak bisa buang air besar, berarti ada sesuatu yang bermasalah juga di dalam tubuh kita. Ya, nah kita pun juga bisa membuat sebuah perenungan terhadap fenomena tubuh seperti itu, perubahan tubuh seperti itu. Ya, bagaimana kalau terjadi kondisi diare, bagaimana kalau terjadi kondisi sembelit, atau saat normal pun kita pun juga melihat itu sebagai fenomena alami tubuh jasmani. Ya, memang kebutuhan kalau kita mengasup makanan padat berarti kita pun juga akan mengeluarkan ya kotoran internal secara padat. Ya, nah begitu. Nah, saya pernah juga ya diberi cerita oleh seorang praktisi yang menjalankan puasa 7 hari 7 malam, ya, tidak makan makanan padat, ya, bagaimana reaksi tubuhnya, ya, reaksi tubuhnya ya dia tidak buang air besar ya dalam waktu-waktu setiap hari seperti itu, tetapi pernah mengalami fenomena sakit yang luar biasa juga saat mengeluarkan feces ya, kotoran dalam bentuk padat ini. Nah, itu adalah konsekuensi juga memang. Tetapi ya itu ada tujuannya melatih kesabaran, melatih diri untuk menahan rasa lapar dan lain sebagainya. Tapi bukan sebagai sarana untuk hal-hal khusus ya. Nanti kalau tidak terbiasa, ya dia akan mengalami fenomena sakit dan lain sebagainya. Nah, itu adalah konsekuensi. Ya, ada tubuh kita ini sebenarnya sebuah alarm alami. Kalau kita dominan apa, ya, kalau kita makan pedas, ya siap-siap ya menderita saat buang air besar. Kalau kita kurang cairan pun juga bisa muncul penderitaan. Ya, saat kita kelebihan cairan, ya, dominan makanan-makanan tertentu untuk waktu-waktu tertentu di usus kita terjadi kontraksi dan lain sebagainya, ini juga patut kita lihat sebagai fenomena jasmani yang alami juga, ada sebabnya juga, bukan tanpa sebab. Makanya kita memahami ini penting, ya. Saat terjadi sesuatu yang mungkin dirasa tidak nyaman di dalam tubuh kita, ada penyebabnya. Ya, ada penyebabnya. Nah, ini adalah fenomena tubuh yang pasti dialami oleh jasmani. Kalau kita tidak bisa buang air besar, kita malah menderita sekali. Nanti usus kita tidak bisa bekerja dengan baik, kotoran menumpuk di dalam, ya bisa terjadi penyakit, bahkan juga bisa kematian juga, ya. Nah, jadi ucara, ya buang air besar itu pun juga sebuah fenomena alami tubuh, ya. Nah, kemudian yang keenam itu pasawa, ya pasangwa, ya atau pasawa, ya buang air kecil. Ini juga merupakan sifat alami tubuh mengeluarkan kotoran internal secara alami. Ya biasanya kalau buang air kecil ini berupa cairan ya, kalau buang air besar berupa padatan, sesuatu yang padat karena kita mengkonsumsi makanan padat. Nah, kalau pasangwa ini adalah karena kita mengkonsumsi cairan, ya air, maka itu dikeluarkan di dalam tubuh kita. Ya, air ini bekerja ya, kemudian disaring ya dalam bentuk darah oleh ginjal ya, terus-menerus bekerja dari atas sampai ke bawah tubuh kita, dan ini dikeluarkan dalam bentuk urin ya atau air kencing seperti itu. Nah, kalau seseorang tidak bisa buang air kecil, ini pun juga akan timbul penyakit ya. Kalau terus-terusan membuang air kecil ya ada beberapa kemungkinan juga penyakit kita alami. Tapi bergantung juga apakah kita ini memang dominan sering minum cairan-cairan tertentu sehingga atau obat-obat tertentu sehingga lebih apa istilahnya menstimulasi atau merangsang kita sering buang air kecil seperti itu. Jadi kita pun juga ketika melihat fenomena keinginan buang air kecil itu adalah fenomena yang wajar sekali ya, karena kita sering minum atau cuaca sedang dingin biasanya lebih dominan untuk mengalami fenomena buang air kecil. Dan itu adalah fenomena yang wajar di dalam tubuh. Kalau seseorang tidak memahami ini, juga bisa timbul rasa gelisah, kekhawatiran juga. Ya. Bahkan juga keraguan-raguan di dalam dirinya juga bisa muncul. Ya.
dianggap wah saya ini nanti kalau tidak bisa buang air kecil, wah banyak sekali penyakit di dalam tubuh. Ya, itu sadari bahwa tubuh ini memang ada berbagai macam penyakit yang bisa muncul, ya. Nah, itu pun juga nanti fenomena tubuh. Nah, pasang wa, buang air kecil ini pun juga sebuah fenomena. Apakah ketika saat seseorang buang air kecil tidak bisa melakukan sebuah praktik meditasi? Bisa. Ya, bahkan ya seperti tadi, tidak hanya pada saat duduk, berdiri, berjalan, ya atau berbaring, tetapi selagi tubuh tidak terlelap, ya bahkan saat buang air besar maupun air kecil, itu juga dibuat sebagai praktik meditatif, ya perenungan terhadap tubuh juga, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang istilahnya tabu untuk kita ceritakan, tetapi memang Sang Buddha menyarankan selagi tubuh tidak atau jasmani tidak terlelap, ya, apapun gerakan alami tubuh kita ini adalah bisa digunakan sebagai praktik pengembangan batin, ya, seperti itu. Nah, kemudian fenomena tubuh yang ketujuh, ya, yang pasti dialami tubuh atau jasmani disebut sebagai tinamida juga, kemalasan dan kelambanan, ya. Memang tinamida ini ada yang penyebabnya dari faktor jasmani dan juga penyebabnya dari faktor batiniah, ya. Kalau dari faktor batiniah biasanya berupa keengganan, ya. Enggan karena berbagai macam alasan-alasan tertentu yang secara batiniah ini terus-menerus membuat alasan itu, ya standar alasan itu untuk tidak mengembangkan sesuatu yang baik di dalam batin, ya. Tetapi kalau faktor tinamida, faktor karena tubuh, ya, ini biasanya banyak faktor penyebabnya. Ya, kemalasan secara tubuh ini memang biasanya seseorang merasa tidak cukup untuk tidur, ya, merasa tidak cukup untuk bermalas-malasan begitu, ya. Itu pun juga menimbulkan kesenangan indria. Ya, jadi kalau kita tidak awas dengan jasmani kita yang maunya hanya enak-enakan saja, mau santai-santai, mau tiduran-tiduran, ya, mau rebahan-rebahan, ya apalagi di masa pandemi ini sering sekali banyak orang yang mengasumsikan, ya, membuat asumsi bahwa generasi corona ini adalah generasi rebahan, ya, jadi tidak maunya santai-santai saja, tidak mau bergerak sama sekali dalam melakukan sebuah aktivitas, ya. Kalau kita tidak waspada, tubuh memang perlu istirahat, perlu tidur, ya, secara teratur, ya. Tapi kalau seseorang sudah tidur secara teratur, ya kemudian maunya bermalas-malasan saja, nah itu sudah dikuasai oleh tinamida, ya. Tapi kalau seseorang sudah cukup, ya, kalau memang jasmani ini butuh istirahat, istirahat. Cukup 1 jam, 2 jam, 3 jam cukup, dan sudah segar lagi, tapi dia tidak membangkitkan semangatnya, masih ingin melanjutkan tidurnya terus seperti itu. Nah, itu adalah memang faktor tinamida, ya. Nah, tubuh perlu tidur secara teratur, dan bahkan ketika seseorang telah cukup tidur pun masih merasa ingin tidur. Ya, jadi kalau tubuh kita ini tidak diistirahatkan, ya, ini akan menjadi rintangan batin yang baru lagi di dalam tubuh kita, di dalam jasmani kita. Ya, juga bisa menjadi rintangan yang batin yang baru lagi di dalam batin kita. Ya. Jadi tinamida ini memang bisa muncul kapan saja, ya, manifestasinya dalam bentuk kelambanan, ya, secara fisik maupun batin dalam melihat fenomena. Ya, diibaratkan kalau seseorang sedang muncul tinamida itu seperti perumpamaan, ya, perumpamaan air yang tertumpuk, ya, oleh rumput. Ya, jadi air itu tidak kelihatan, ya. Jadi jernihnya air itu tidak kelihatan sama sekali, ya, karena ditutup oleh rumput, ya, sehingga kejernihan air itu tidak bisa nampak, ya. Solusi supaya bisa nampak air itu jernih bagaimana? Ya, disingkirkan rumput-rumputnya itu. Atau satu perumpamaan yang selalu saya ingat, ya, untuk membuat diri kita itu menyadari tinamida itu adalah seperti halnya seseorang yang berada di dalam penjara, kemudian di luar penjara itu ada tari-tarian, ya, ada pertunjukan apapun itu. Orang ini tidak tahu sama sekali, ya, tari-tarian, pertunjukan itu. Ya, karena sedang berada di dalam penjara batinnya.
Nah, seseorang yang dikuasai oleh tinamida ini, ya dikatakan juga tidak mampu melihat apapun yang muncul di dalam batin. Ya. Nah, sadar tapi sangat lemah sekali ya kesadarannya terhadap bagaimana upaya seseorang ini melihat ya fenomena batinnya. Nah, maka kalau tinamida ini tidak dilihat sebagai sesuatu fenomena batin ya yang alami muncul ya, kita juga bisa merasa terganggu, tapi kalau kita mengikutinya pun juga bisa terganggu. Kita menolak akan menjadi gangguan, kita menerima dan mengikutinya itu juga akan menjadi gangguan. Ya, maka kita harus balance terhadap munculnya tinamida ini. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan, ya, fenomena alami tubuh adalah jara atau yang disebut sebagai kelapukan. Ya. Nah, kelapukan jasmani ini sebenarnya setiap hari, setiap saat itu muncul. Ya, kita terus-menerus menua, bahkan sampai kematian tiba. Ya, menua sampai kematian tiba. Orang berpikir bahwa oh dia meninggal di usia muda, berarti tidak mengalami tua, tidak begitu. Ya, tubuh kita ini akan terus-menerus mengalami kelapukan. Ya, jadi setiap detik, setiap saat, sel-sel tubuh kita ini selalu mengalami perubahan. Selalu mengalami pergantian. Dan pergantian sepenuhnya itu katanya dikatakan selama ya 49 hari atau 7 minggu. Ya. Tapi setiap momen, setiap detik, sel tubuh kita ini selalu bergerak. Ya. Nanti satu hari ini foto, kemudian 7 minggu yang akan datang sudah berubah. Kalau kita mau mendeteksi secara detail itu sel-sel tubuh kita ini semuanya berubah setiap saat. Ya, jadi tidak usah menunggu dikatakan usia tua sampai 70 tahun, 80 tahun. Ya, kelapukan ini sebenarnya setiap saat terjadi. Ya. Nah, apalagi nanti kalau sudah usia tua. Mulai akan timbul kerutan-kerutan, mulai akan timbul perubahan warna-warna kulit, ya. Mulai akan timbul berbagai macam flek-flek ya di dalam kulit kita. Mulai akan tumbuh berbagai macam perubahan ya kekuatan otot ya yang dulu ototnya itu kencang ya menjadi ototnya menjadi lembek ya. Itu karena usia tua. Ya, karena kelapukan ini. Jadi jara atau kelapukan ini memang adalah fenomena tubuh yang juga alami. Ya, kalau seseorang tidak mewaspadai ya atau tidak memahami juga munculnya jara atau kelapukan ini sebagai fenomena yang alami, ya orang akan menolak, timbul kebencian, tidak senang dengan yang namanya fenomena kelapukan. Dan ketika seseorang tidak bisa menerima fenomena kelapukan, apa yang terjadi? Penderitaan pastinya. Ya, penderitaan. Ya. Jadi ketika kelapukan ini muncul, ya, ada beberapa hal yang akan terjadi di dalam diri kita, yaitu sakit, ya, atau penyakit muncul. Yang kedua adalah usia tua. Ya. Maka begitu muncul kelapukan, itu dipastikan akan timbul penyakit. Dipastikan akan timbul usia tua. Ya. Usia tua secara fisik ya. Jadi kelapukan inilah yang menjadi sebab juga munculnya sakit dan usia tua. Ya, padahal setiap saat ya ini dikatakan kelapukan ini terjadi. Berarti setiap saat juga penyakit ada di dalam tubuh kita dan usia tua terus-menerus bekerja di dalam diri kita. Ya. Nah, kalau tidak sanggup mengalami kelapukan, ya tidak usah lahir. Tidak sanggup mengalami rasa haus, rasa lapar, ya tidak usah lahir. Ya. Maka ini adalah fenomena alami juga. Ya, jara kelapukan itu pasti terjadi ya ke semua makhluk. Begitu. Nah, kalau seseorang tidak mau mengalami kelapukan, ya tidak perlu lahir lagi. Ya, tidak usah lahir lagi. Hilangkan sebab-sebab kelahirannya. Tapi kalau memang masih lahir, ya masih terus membuat sebab-sebab kelahiran, ya siap-siap juga mengalami yang namanya jara atau kelapukan ini. Karena jasmani juga pasti akan mengalami kelapukan. Ya, siapapun Anda. Mau dari golongan bangsawan, mau dari golongan sudra, dari golongan waisya, dari golongan kesatria. Semuanya. Ya, bahkan golongan brahmana pun semuanya tercengkram oleh kematian. Kelapukan ini. Ya. Nah, ini adalah fenomena yang ke-8. Nah, kemudian fenomena yang ke-9 adalah yang disebut biadi. Ya.
biadi atau penyakit sebenarnya. Ya, penyakit. Kalau sakit itu adalah objek yang terkenai penyakit itu. Ya. Tapi orang yang terkena penyakit itu dinamakan orang yang sakit. Ya. Nah, tubuh ya ini pada dasarnya ya memiliki penyakit, ya, membawa sarang penyakit, menjadi sumber datangnya penyakit. Kenapa? Karena tubuh ini adalah bentukan dari 4 unsur dan ruang. Ya, tubuh ini merupakan sumber dari berbagai macam penyakit. Ya. Dari mata bisa muncul penyakit mata, dari hidung bisa muncul penyakit hidung, dari mulut bisa muncul penyakit mulut, dari telinga bisa muncul penyakit telinga, dari tenggorokan bisa muncul penyakit tenggorokan. Seluruh organ tubuh kita ini tidak ada yang tidak bisa terkena penyakit. Bisa terkena penyakit semua. Banyak orang yang istilahnya berkata, mata saya ini ya masih awas sampai usia tua. Ya, sampai bahkan usia 80, 90. Tapi di antara sampainya usia 80, 90 itu tidak sedikit di antara mereka yang terkena katarak, yang terkena berbagai macam penyakit mata. Ya. Sehingga mereka harus mengalami operasi dan lain sebagainya. Oh, pendengaran saya ini masih bagus. Tapi di antara mereka yang punya pendengaran bagus itu berapa kali mereka mengalami sakit telinga. Dari sakit telinga yang sederhana sampai sakit telinga yang parah. Sampai tidak bisa mendengar. Ya. Oh, gigi saya ya, ini kuat sampai tua. Ya. Tapi sampai tua itu ada sekian banyak orang yang mengalami penyakit gigi. Ya, secara alami. Dari giginya keropos, giginya berkarang, giginya tanggal, sampai giginya itu timbuni berbagai macam bakteri yang menyebabkan penyakit otak dan lain sebagainya. Ya, ini adalah fenomena tubuh secara alami juga. Ya, sakit penyakit bisa dialami oleh tubuh. Ya, bisa dialami oleh tubuh. Kita saja waktu duduk meditasi, tidak tahan, ada rasa pegel, rasa encok, rasa kesemutan, rasa gatal, rasa tidak nyaman, semua ini karena ya kita memang memiliki tubuh ini. Kita memang dikatakan ada tubuh ini, dianggap ada ya tubuh ini. Sedang berproses dengan berbagai macam fenomena unsur ya tubuh, baik dengan keseimbangannya maupun ketidakseimbangannya. Ya, maka akan timbul berbagai macam penyakit. Seimbang saja ya bisa masih timbul penyakit, apalagi tidak seimbang. Ya. Lebih banyak penyakit yang akan diderita juga. Ya. Nah, inilah tubuh dapat mengalami penderitaan sakit akibat kurangnya perawatan tubuh juga. Dan juga ketidakseimbangan unsur jasmani. Kalau tubuh kurang dirawat, ya tidak mendapatkan perawatan tertentu, ya bisa sakit. Contoh, tidak pernah mandi. Apa penyakit yang timbul? Ya bisa panuan, bisa kudisan, bisa kurap, dan lain sebagainya. Ya, kurang perawatan tubuh. Tubuh kurang makan. Ya, merawat tubuh dengan memberikan nutrisi kurang makan. Apa yang terjadi? Ya lemes, bisa pingsan, bisa kematian datang juga. Tubuh kurang digerakkan, kurang perawatan dalam hal bergerak. Apa yang terjadi? Oh, obesitas. Ya. Apa yang terjadi? Ketidaknyamanan dalam proses pencernaan usus dan lain sebagainya. Ya, karena kurangnya perawatan. Ya. Jadi ini adalah fenomena yang alami yang pasti kita rasakan di dalam tubuh kita. Ya. Dan yang terakhir adalah marana. Apa fenomena terakhir yang pasti dialami oleh setiap makhluk di dalam jasmaninya adalah kematian. Kita merenungkan bahwa tubuh ya pada prinsipnya tidak ada yang tidak mengalami kematian, fenomena kematian. Bahkan seorang Buddha pun ya sekalipun seandainya beliau dengan kesaktiannya bisa berusia panjang ya, tapi makhluk hidup itu ya mengalami yang namanya kematian. Fisik ini akan sangat rentan sekali dan punya batasan penggunaan. Begitu fisik ini sudah tidak bisa digunakan, seluruh unsur dari udara, panas, air, ya,
kemudian juga unsur ruang, ya, unsur tanah, unsur padat di dalam tubuh kita ini sudah tidak berfungsi, ya, sebagaimana proses kinerjanya energi itu, ya sudah, itu yang disebut sebagai fenomena kematian. Fenomena kematian adalah ya selesainya ya bekerjanya tubuh jasmani ini. Tapi batinnya bagaimana? Ya terus mengalir, terus bekerja sesuai dengan aspek-aspek sebab yang kita buat juga. Itulah yang disebut sebagai fenomena marana. Ya orang yang tidak memahami ini, ya menghadapi kematian adalah sebuah fenomena yang sangat menderita sekali. Tapi bagi mereka yang melihat bahwa marana, kematian ini pasti dialami oleh setiap makhluk, ya tidak perlu ditakuti, kita lahir juga pasti mati. Tapi dari proses lahir sampai ke kematian ini, apa yang sudah kita lakukan? Banyak kebaikankah atau banyak keburukankah? Atau batin kita sudah tenang atau batin kita masih gelisah? Atau apakah saya kikir ataukah saya bisa menjadi seorang yang dermawan selama proses dari kurun waktu saya lahir sampai kematian? Nah, biasanya yang dikhawatirkan adalah prosesnya ini ketika menghadapi kematian. Nah, proses inilah memang membantu seseorang, menentukan seseorang ini mau lahir di alam baik dan tidaknya. Tapi bagaimana batin kita punya kesiapan terhadap fenomena kematian inilah yang menjadikan diri kita ini bisa terbebas atau tidak menghadapi fenomena kematian ini. Ya, nah itulah fenomena tubuh yang pasti dialami oleh jasmani. Kita harus memahaminya dengan baik, kita harus ya mengertinya dengan baik, dan begitu kita mengalami fenomena ini, ya batin kita menjadi tidak khawatir, tidak gelisah. Nah makanya ketika kita ditanya apa manfaatnya memahami fenomena jasmani ini, melenyapkan pancaniwarana, ya melenyapkan 5 rintangan batin kita. Ya, jadi rintangan batin itu bukan hanya ya bisa dilenyapkan dari pengaruh fenomena batiniah saja. Tetapi ketika seseorang mengalami fenomena jasmaniah atau fenomena yang terjadi pada jasmani atau tubuh atau fisik, itu pun juga menjadi cara seseorang bisa melenyapkan yang disebut sebagai pancaniwarana tadi. Apa yang dimaksud dengan pancaniwarana? Ya kama canda, keinginan kita bisa terkait dengan faktor-faktor yang muncul dari indria kita bisa lenyap. Biapada, ya kebencian terhadap fenomena batiniah maupun jasmaniah bisa lenyap juga. Ya. Nah, kemudian ada disebut tinamida. Kalau kita bisa memahaminya dengan baik, ya bagaimana munculnya tinamida ini sampai lenyapnya, ya kita pun juga bisa melenyapkan itu. Ya demikian juga dengan udeca kukuca dan wicikica. Ya keraguan-raguan, kekhawatiran, dan kegelisahan, ini pun juga bisa lenyap. Kalau kita bisa memahami dengan jelas 10 fenomena tadi itu. Ya sebagai penghapus, ya melalui faktor-faktor jasmania, ya menghapus pancaniwarana itu. Ya. Nah, jadi ada satu pengalaman meditatif yang memang ini bisa kita rasakan juga bersama. Kalau seseorang mau batinnya tenang, minimal tenangkan dulu jasmaninya juga. Kalau jasmani ini sudah tenang, 90% batin kita bisa menjadi tenang. Karena jasmani ini adalah indria, di mana indria-indria batin ini, ya jasmani ini berusaha kita tenangkan. Dengan kita menenangkan jasmani, kita juga bisa menenangkan batin. Ya, minimal dari jasmani ini kita bisa memahami bagaimana bekerjanya batiniah kita. Dengan memahami bagaimana bekerjanya batin, ya kita juga akan bisa memahami bagaimana menyelesaikan ya kinerja batin ini. Ya, demikian sharing dhamma yang bisa saya sampaikan terkait dengan memahami ya 10 fenomena jasmaniah dengan tujuan untuk melenyapkan pancaniwarana. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, saya kembali kepada